Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan fiskal badan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal sama dengan rekonsiliasi fiskal, yaitu merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembentulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku, sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui DJP. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Selanjutnya yaitu tujuan koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah suatu kegiatan mengkoreksi dan membaca kembali perbaikan draft pajak. Sebab beban pajak sebelum disetorkan akan mengalami rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak. Lebih rinci, berikut ini beberapa tujuan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu pengecekan draft pajak. Koreksi fiskal penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Pengecekan ulang draft tersebut sebelum diangsurkan ke DJP. Pengecekan draft didasarkan pada data-data yang ada dengan memperhatikan transaksi dan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu alat untuk memenuhi draft laporan. DJP Kementerian Keuangan RI mengeluarkan aturan dan regulasi untuk wajib pajak supaya draft bisa terpenuhi dengan baik. Maka suatu perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga bisa melihat ada tidaknya kekeliruan pada laporan yang sudah dibuat. Sebab jika terjadi kesalahan itu bisa menyebabkan kesalahan hitung dan nominal pajak. Yang ketiga yaitu meminimalisir salah hitung pajak. Pentingnya koreksi pada fiskal adalah untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak, sebab dalam bisnis, jika ada nominal angka yang salah, bisa jadi akan merugikan perusahaan. Untuk itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi, hingga penghasilan yang benar. Selanjutnya yaitu contoh koreksi fiskal. Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua kelompok seperti yang pertama perbedaan beda tetap, yakni biaya yang penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contoh koreksi fiskal perbedaan beda tetap dalam hal biaya yaitu biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan. Untuk contoh penghasilan dalam perbedaan beda tetap yaitu sumbangan, penghasilan, bunga deposito, dan hibah. Yang kedua yaitu perbedaan beda waktu, yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biaya koreksi fiskal perbedaan beda waktu yaitu biaya sewa dan biaya penyusutan, sedangkan contoh penghasilan dari perbedaan beda waktu yaitu pendapatan lebih selisih kurs. Selanjutnya yaitu jenis koreksi fiskal. Yang pertama yaitu koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang PPH. Biaya-biaya tersebut diantaranya biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk wajib pajak pribadi atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, dana cadangan yang ketika pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan. Yang keempat, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya itu harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan. Selanjutnya pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Dan
Dan yang terakhir itu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penyesuaian fiskal positif lain yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Nah, yang kedua yaitu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terhutang, sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari munculnya koreksi negatif seperti penghasilan dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha. PPh Pasal 4 Ayat 2, selisih penyusutan atau amortisasi komersial, komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal negatif. Contoh koreksi fiskal negatif yaitu penghasilan hadiah atau undian, transaksi saham, penghasilan transaksi pengalihan harta, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya yaitu tahapan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama harus dilakukan yaitu pengenaan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Yang kedua, melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Selanjutnya, perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka-angka koreksi fiskal positif dan negatif. Dan tahap selanjutnya yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Itulah tahapan-tahapan dari rekonsiliasi fiskal yang perlu diketahui. Tahapan-tahapan tersebut juga harus dilakukan secara urut. Akuntan akan membuat rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga harus tahu cara menghitung PPh. Hal ini berguna untuk membayar PPh untuk beberapa pasal perpajakan seperti pasal 22, pasal 23, 24, pasal 29, dan lainnya. Terima kasih. Baiklah, inilah presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.